Tingkat hemostasis ini bisa dimulai dari sel juga. Nah, sel ini untuk bertahan, untuk survive dalam keadaan sehat, seluruh aspek dari lingkungannya harus relatif konstan, baik itu komposisi kimianya, tekanan osmosisnya, suhu ataupun dari pH-nya sendiri. Nah, perubahan-perubahan kecil itu dapat menyebabkan fungsi dari sel itu menjadi tidak optimal. Sedangkan perubahan yang besar itu dapat menyebabkan kematian dari sel, bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita juga. Nah, ini kalau secara garis besarnya, sel itu akan membentuk sistem tubuh. Nah, untuk sistem tubuh itu mempertahankan dari hemostasis. Hemostasis ini penting untuk kelangsungan dari hidup kita, ya. Nah, inilah yang disebut dengan hemostasis, keadaan pemeliharaan lingkungan dari internal kita itu harus tetap konstan, harus tetap sama gitu ya. Nah, ini ada dasar mekanisme dari hemostasis itu sendiri. Yang pertama itu karena adanya, perubahan lingkungan internal, itu akan merangsang, dari sensornya. Bentar ya, Dek. Nah, ini akan mengaktifkan dari respon pengembalian dari hemostasis itu sendiri dan membalikkan perubahan, misalnya ada perubahan itu ke kondisi dari hemostasis. Nah, respon dari membentuk mekanisme hemostasis itu disebut sebagai penyesuaian atau yang disebut dengan adaptasi, adaptif ya. Dia penyesuaian dari tubuh kita terhadap lingkungan. Nah, kalau untuk adaptasi itu sendiri, kalau misalnya berhasil, maka bisa jadi survive, bisa sehat kembali. Kalau gagal, bisa menyebabkan terjadinya kematian ataupun penyakit pada tubuh seseorang. Apa sih fungsi dari hemostasis itu? Nah, hemostasis itu berespon terhadap perubahan dari lingkungan. Kemudian bisa juga untuk pertukaran zat antar lingkungan dan sel, bisa untuk metabolisme makanan ataupun integrasi aktivitas yang sangat beragam. Nanti kita lihat, contoh-contohnya apa saja sih, proses hemostasis yang terjadi pada tubuh kita. Nah, kemampuan dari melaksanakan fungsi hemostasis itu ada yang bisa berubah secara perlahan ataupun bisa menyebabkan terjadinya perubahan fungsi. Nah, kalau perlahan itu misalnya kalau pada bayi dan usia tua itu kurang mampu nih untuk melaksanakan hemostasisnya masih kurang baik. Kalau pada anak-anak fungsinya udah mulai efisien. Nah, kalau pada remaja itu tingkat efisiennya itu lebih yang maksimumnya, yang baiknya. Kalau menjelang tua itu fungsinya sudah berkurang atau tidak efisien lagi. Nah, untuk perubahan fungsinya di awal kehidupan, nah itu perubahan proses perkembangannya ini terjadi proses perkembangan. Nah, pada usia senja ini sudah melakukan proses penuaan ya. Perkembangannya itu pada usia anak-anak itu kapasitasnya juga masih baik ya, kalau penuaan itu terjadi penurunan dari jumlah untuk proses, hemostasisnya itu sendiri secara fungsinya. Nah, contoh nih, contoh hemostasis, pada tubuh kita nih misalnya pada cairan tubuh, bahwa 60% tubuh manusia itu berupa cairan. Nah, ekstraselnya itu jumlahnya 33%, intrasel itu jumlahnya 67%. Ekstrasel itu kan di luar sel ya. Nah, misalnya ada cairan darah. Nah, pada curah jantung itu jumlahnya 7 milimeter per denyut. Kemudian misalnya jumlahnya itu kalau misal pada darah sekitar 500 milimeter. Nah, ini jumlahnya diharapkan tetap stabil seperti ini. Kalau misalnya perubahan darahnya, darahnya menjadi lebih sedikit, jumlahnya menjadi, misalnya 3.000 mili. Nah, bisa menyebabkan terjadinya syok hipovolemik. Nah, misalnya kita bisa jadi, pusing, bisa menjadi, tampak pucat, keringat dingin, dan bisa tidak sadarkan diri. Nah, itu salah satu contoh, jumlah darah, dalam tubuh kita tidak stabil, gitu ya. Kemudian ada cairan intersisium. Nah, cairan intersisium ini merupakan cairan yang ada di dalam sel-sel, yang merupakan sumber kehidupan sel, dan ini juga harus keadaannya harus hemostasis, harus tetap konstan gitu. Ada juga cairan lain, cairan sendi, otak, ataupun di pleural. Nah, ini yang kita bicarakan tadi, ini cairan ekstraselulernya, ini yang interselulernya ya. Interselulernya dalam dalam selnya ini, intraseluler itu. Oh, ini. Nih, misalnya nih, secara ekstraseluler isinya ion-ion, ada glukosanya, ada karbon dioksida. Intraseluler misalnya ada ion-ion, isi ionnya misalnya kalium, magnesium, fosfat gitu ya. Nah, ini transport intraselnya ada yang berupa difusi, ada transport aktif.
Nah, kalau ion-ionnya melalui mekanisme khusus. Nggak usah, nanti kita baca aja. Nah, itu daripada tingkat sel. Kemudian pada tingkat organ, nah sistem organ juga berperan dalam sistem hemostasis ini juga ya, Dek, ya. Contohnya yang pertama itu sistem kardiovaskuler. Nah, pada sistem kardiovaskuler, proses hemostasis yang terjadi yaitu misalnya transport oksigen, transport karbon dioksida, perubahan dari nutriennya ini, transport dari nutrien dan hormon-hormon dari sel ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, bisa juga salah satu sistem kardiovaskulernya untuk regulasi dari pH dan temperatur. Juga untuk menjaga dari pencegahan dari berbagai penyakit. Itu misalnya sistem hemostasis yang dilakukan oleh sistem kardiovaskuler. Kemudian oleh sistem respirasi, apa aja sih yang harus konstan? Nah, ini terjadi pertukaran gas antara atmosfer, udara, dan darah. Kemudian juga pengaturan pH dan cairan tubuh ya. Nah, sistem saraf, ada aksi potensial ya untuk komunikasi dari sel-sel ya, itu yang dilakukan oleh sistem saraf. Kemudian ada sistem endokrin. Nah, ini untuk regulasi dari aktivitas dan pertumbuhan dari sel pada tubuh kita ya. Kemudian ada juga untuk regulasi dari metabolisme. Kalau pada sistem gastrointestinal, misalnya untuk pemecahan makanan sehingga diserap oleh tubuh, pemecahan dari berbagai nutrien, serta pembuangannya dieliminasi atau diekskresi keluar dari tubuh ya. Ini sistem ekskresi. Sistem ekskresi yaitu sistem yang membantu membuang nih zat-zat sisa keluar dari tubuh, juga berfungsi untuk mempertahankan pH darah, volume, tekanan. Nah, ini juga dibantu oleh sistem ekskresi, serta untuk produksi dari hormon ya. Sistem skeletal, nah ini untuk penyokong tubuh kita, untuk pergerakan dan memproduksi panas untuk temperatur tubuh ya. Nah, kalau sistem integumen, dia berperan pada hemostasis itu untuk menjaga tubuh kita pada regulasi temperatur, suhunya tetap normal ya. Kemudian untuk mencegah dari nyeri, dari stimulus-stimulus dari luar ya. Nah, kemudian kalau sistem reproduksi, nah ini juga menjaga supaya kita tetap hidup ya. Biasanya nih nanti pada saat melahirkan, nah itu ada sistem hemostasis juga yang dilakukan. Nah nah ini perlu kita kontrol. Nah, sistem ini, misalnya suhu aja nih, kalau suhu ini naik sampai 7 derajat, Celcius bisa menyebabkan terjadinya heat stroke. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kematian dari sel. Nah, kita harus mempertahankan suhu kelas setidaknya 36 sampai 37,5, 37,4 ya, itu suhu normalnya. Nah, kalau naik dari itu bisa menyebabkan kematian dari sel. Sama juga dengan pH. pH kalau misalnya kurang dari 6,9 atau lebih dari 8 bisa menyebabkan kematian juga. Karena bisa menyebabkan asidosis dan bisa menyebabkan alkalosis, pasien yang bisa menjadi sesak. Itu yang paling sering terjadi. Contoh kecil aja, kalium. Kalium jika terlalu turun atau hipokalemi yang terjadi pada tubuh, nah itu bisa menyebabkan terjadinya lumpuh. Ataupun hiperkalemi atau kalium ini terlalu banyak nih di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya depresi jantung. Contoh juga yang paling kecil lagi, kalsium. Nah, jika kalsium itu lebih rendah pada tubuh, hipokalsemi namanya, nah bisa menyebabkan terjadinya tetani. Tetani itu tegang pada tubuh kita, pada otot. Nah, nggak jauh-jauh glukosa aja, glukosa yang turun. Nah, bisa menyebabkan terjadinya pingsan. Kalau terlalu rendah bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, dari hal kecil aja, yang bisa menyebabkan hal-hal kecil ini aja bisa menyebabkan kerusakan dari sel, bahkan menyebabkan kematian dari seseorangnya ya, kalau itu tidak stabil, kalau itu tidak hemostasis. Nah, bagaimana nih kontrol dari mekanisme hemostasis ini? Misalnya nih terjadi perubahan-perubahan, misalnya suhunya tiba-tiba naik, kemudian atau glukosanya tiba-tiba naik. Nah, adalah sistem yang mengontrolnya.
atau yang disebut dengan feedback mekanisme yang membalikannya kembali keadaan yang, seperti, hemostasis, keadaan yang stabil. Nah, ini yang membantu memonitor, mengevaluasi, misalnya terjadi perubahan, kemudian dimonitor kembali, dievaluasi kembali, itulah yang terjadi pada tubuh kita. Nah, mekanisme feedback ini ada 2, ada negatif feedback yang meregulasi hemostasis dan ada juga yang disebut dengan positif, feedback ya, yang bisa mengembalikan ke keadaan semula gitu. Nah, ini ada 3 komponen. Yang pertama ada reseptornya atau sensornya nih, dia yang mendeteksi, oh ada perubahan nih pada lingkungan. Nah, kemudian ada integrator. Nah, ini yang bekerja langsung, memberikan impuls, ini dari yang tempat terjadinya, keadaannya ini perubahan terjadi, kemudian untuk ke tempat yang memberikan respon. Kemudian ada efektornya. Efektor itu yang memberikan respon terhadap sensor yang terjadi gitu ya. Nah, ini loop-nya atau lingkarannya. Misal nih tidak seimbang, ada stimulus perubahan. Nah, kemudian, dideteksi nih oleh reseptor, oh ada perubahan nih, misalnya perubahan suhu, suhu kok tiba-tiba meningkat. Nah, kemudian, sampaikanlah ke sistem kontrolnya. Nah, dari kontrol dikeluarkanlah input berupa informasi untuk, eferennya, untuk meresponnya. Ini ada respon nih untuk mengembalikan ke keadaan hemostasis ya. Kalau negatif feedback itu mekanismenya yang menjaga faktornya itu, supaya tetap, normal gitu ya. Dia akan mengembalikan, ke keadaan yang normal ya. Nah, ini contoh negatif feedback itu tadi misalnya nih ada kerusakan, kemudian dari sistem kontrol berupa sensor, sensor ini akan memberikan, ini memberikan pemberitahuan, oh ini dari sistem kontrolnya, misalnya hipotalamus, nah ini, memberikan sinyal bahwa, harus dilakukan kontrol nih, sistem kontrolnya bahwa terjadi ada gangguan gitu. Nah, ini contoh dari negatif feedback, misalnya regulasi dari tekanan darah. Misalnya nih, tekanan darah kita tiba-tiba rendah. Nah, kemudian ada sensor lah nih pada, karotis misalnya bahwa, oh, bahwa tekanan ini rendah. Nah, kemudian disampaikanlah ke, afferent pathway-nya bahwa dari saraf ke otak, misalnya pada hindbrain-nya. Ini ada tekanan darah kita rendah nih. Nah, kemudian, dari otak menugaskanlah nih sistem saraf simpatis. Dari sistem saraf simpatik yang merupakan efferent pathway-nya, yang keluarnya, sistem saraf yang keluarnya, bahwa, tingkatkan, denyut nadi, pompa jantung, supaya tekanan meningkat, maka tekanan darahnya kembali stabil, gitu. Gitu ya, contohnya misalnya dari negatif feedback-nya. Misal lagi nih, pada suhu, pada temperatur. Nah, misalnya pada temperatur, misalnya ada hipertermi, nah suhunya tinggi nih. Nah, kemudian ada sensor, pada kulit, sensor ini disampailah ke hipotalamus, bahwa dari hipotalamus yang merupakan sebagai control center-nya, sampaikanlah dalam bentuk efektornya berupa, lakukan nih peningkatan dari, ini aktivitas dari, kelenjar keringat atau, aliran darah ke kulit. Maka efeknya berupa, keringat keringat untuk menurunkan suhu tadi, gitu, ya. Nah, ini pada sistem saraf sama juga, ya, misalnya ada stimulus nih, suhunya tadi, meningkat. Nah, reseptornya dari sistem kontrolnya mengeluarkanlah, efektornya berupa keringat. Itu yang dilakukan oleh sistem sarafnya. Nah, bisa juga pada regulasi gula darah, misalnya gula darahnya rendah nih, kalau gula darahnya hipoglikemi, nah maka disampaikanlah ke pankreas, pankreas, menyuruh glukagon nih, "Glukagon ayo lakukan perubahan dari glikogen menjadi glukosa." Nah dipecahlah glukosanya gitu, yang disimpan nih di hati. Ataupun misalnya nih hiperglikemi, gulanya terlalu tinggi, maka ditugaskanlah insulin, nah untuk digunakanlah di, hepar, disimpan, kemudian di, otot ataupun di sel. Sel gunakan nih untuk produksi energi gitu, ya.
Nah, itu tadi yang contoh negatif feedback. Misalnya tadi kan pada tekanan darah, pada perubahan suhu, ataupun perubahan dari gula darah. Kalau positif feedback, itu bedanya dengan negatif feedback itu ada time limitation-nya, ada waktunya. Nah, proses pada tubuh itu biasanya dimodifikasi ya dengan cepat ya. Ada, intensifikasi stresnya, ada stresnya selama dari positive feedback ini, untuk menjaga keseimbangan untuk menjadi negatif feedback-nya itu ada stres yang terjadi. Kalau tadi itu kan sensor, control center, efektor, kemudian jadi efek. Nah, tanpa ada stres. Kalau positive feedback dia itu ada stresnya, ya, itu bedanya dengan, negative feedback tadi. Misalnya, pada saat bayi mau lahir nih. Nah, pada bayi baru lahir misalnya nih, pada sistem saraf pada uterus itu sudah, memberikan, ini, pada dinding, uterus, nah ini menyampaikanlah pesan pada hipotalamus bahwa, ini bayinya baru mau lahir nih. Nah, maka dihasilkanlah oksitosin oleh darah. Nah, untuk, oksitosin ini menyebabkan stres pada dinding uterus. Stresnya itu kontraksi yang berlebihan pada dinding uterus yang menyebabkan tekanan, pada dinding ini sehingga bayinya menjadi lahir. Ada stresnya yang terjadi gitu ya. Atau misalnya pada saat koagulasi. Nah, koagulasi ini tapi ini dalam bentuk, kecil ya. Misalnya ada kerusakan nih, ada perdarahan. Nah, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dari sel, sehingga dirilislah, zat-zat kimia, terjadilah proses ini clotting, koagulasi. Nah, ditambahkanlah sedikit di sini sistem koagulasi ini ditambahkan juga zat kimianya untuk mempercepat terjadinya clotting ini sehingga, perdarahan ini bisa stop ya, ada penambahan. Nah, itu yang disebut dengan positive feedback-nya. Nah, namun positive feedback ini ada masalah juga, bisa menyebabkan kerusakan juga. Misalnya nih pada demam. Nah, demam, yang karena adanya positive feedback ini maka dapat menyebabkan suhu kita menjadi tambah tinggi ya. Nah, bisa menyebabkan, suhu terus semakin tinggi, kerusakan dari, sel-sel, proteinnya denaturasi. Nah, bisa menyebabkan kematian ataupun pada hipertensi kronik. Nah, menyebabkan proses dari aterosklerosis ini menjadi semakin meningkat. Nah, menyebabkan, intensitas dari hipertensi itu, bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah ya. Nah, selain melalui mekanisme feedback, nah secara fisiologis tubuh kita ada juga yang disebut dengan feed forward. Nah, feed forward ini untuk mengurangi dari gangguan fisiologis, nah tubuh menunjukkan perilaku untuk mencegah terjadinya gangguan. Nah, disebut juga sebagai mekanisme antisipasi. Contohnya nih, misalnya sambil makan, kita juga, untuk mencegah terjadinya keselak, nah kita sering minum juga. Nah, itu mekanisme antisipasi yang dilakukan oleh tubuh kita, ya. Nah, kemudian masuknya makanan ke dalam, meningkatkan osmolitas dari saluran cerna. Nah, sehingga meningkatkan dehidrasi, sehingga menyebabkan, untuk menjaga keseimbangan dari osmosis itulah, maka kita minum ya, untuk mengurangi terjadinya gangguan hemostasis. Nah, ini, terakhirnya bahwa organisme pada sistem homeostasis ini menyebabkan bisa terjadi karena perubahan internal ataupun terjadinya perubahan eksternal. Nah, perubahan ini dapat menyebabkan kurangnya hemostasis. Nah, pada organisme itu jika gagal bisa menyebabkan terjadinya penyakit, bisa menyebabkan penyakit. Nah, jika, baik, kita bisa menyebabkan hemostasisnya, maka bisa menyebabkan, perbaikan dari tubuh ya. Nah, mungkin sekian sih pembahasan kita mengenai hemostasis, nggak terlalu banyak, intinya sih, proses dari tubuh kita untuk mempertahankan